Oke, pertanyaan pertama nih, menurut Anda bagaimana komunikasi internal di UKMMC sejauh ini? Menurut gua ya, eee, komunikasi internal di UKMMC sebagai anggota aktif ya, angkatan 24 juga, kan, kita mostly komunikasi itu lewat line ya, lewat grup line. Jadi kalau di UKMMC sendiri ada 2 grup, yaitu yang satu pertama grup angkatan, yang kedua ada grup besar 3 angkatan dari angkatan 22, 23, dan juga 24. Terus komunikasi yang berjalan di situ ya lumayan baik sih, maksudnya kayak jelas alur informasi dari BPH ke anggota tuh jelas gitu. Terus juga sebenarnya ada satu yang unik dari UKMMC ini ya, kalau misalkan ditanya gimana alur komunikasinya, karena di UKMMC ini kalau misalkan mau ada informasi tentang floran informasi itu ada namanya tes ombak dulu. Jadi untuk detailsnya tuh kayak sebelum dari BPH nih, misal kayak humas internal mau birthday apa sih, mau ngucapin ulang tahun gitu buat anggotanya. Nah, itu sebelum ada floor informasi itu, humas internal yang mau ngefloor itu akan kayak semacam tes ombak dulu. Jadi kayak dilihat responnya rame apa enggak. Jadi kayak informasinya juga yang disampaikan tidak satu arah doang. Jadi nanti ketika informasinya udah tersampaikan nih, udah ngucapin ulang tahun segala macam, nanti ada yang respon gitu, jelas. Jadi kayak menurut gue itu termasuk salah satu yang unik sih dari di grup UKMMC gitu. Terus yang kedua, seberapa efektif sih komunikasi yang terjalin antara pengurus dan juga staff? Nah, seperti yang gue bilang tadi, lumayan ya, maksudnya dengan cara begitu kan kayak kita tuh mendapatkan respon ya yang otomatis tidak satu arah doang yang cuma BPH-nya doang yang ngomong, tapi kan anggota juga bisa ngerespon dari itu. Tapi ya mostly memang yang respon di awal tuh emang orang-orang yang biasanya aktif di grup gitu sih. Tapi sejauh ini ya meskipun ada kayak gitu tetap aja walaupun mereka ngerit gitu ya. Misalkan tim siders gitu dari anggotanya gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya akan tetap ada respon gitu. Menurut gue ya. Terus pertanyaan selanjutnya, itu biasanya informasi disampaikan melalui media apa dan apakah media tersebut efektif? Nah, seperti yang di awal dibilang kalau misalkan antara anggota dan juga BPH kita komunikasinya lewat line gitu kan. Nah, terus juga efektif sih kalau menurut gua karena ya seperti grup pada WA pada umumnya ya, maksudnya kayak informasinya juga menyebar, semua orang tahu. Oh, tapi kalau misalkan dari alur informasi secara dari anggota harus dari ketua ke koornya dulu ke segala macam itu gue sebenarnya kurang tahu ya, kurang paham kalau misalkan di PPH. Tapi kalau secara kepanitiaan sama sih dengan seperti organisasi pada umumnya yang ada hierarkinya gitu loh. Jadi kan misal gue nih kan staff PDD ya. Staff PDD ini kalau misalkan mau ngefloor informasi itu lewat koornya dulu. Jadi kayak harus di ACC lewat koor, nanti kalau misalkan koornya udah setuju nih, nanti akan naik ke atas ke PO atau VPO-nya gitu. Nanti ketua umum dari BPH UKMMC nanti akan sesuai dengan dari apa yang dikatakan PO dan VPO. Kurang lebih begitu sih. Kalau misalkan dari alur komunikasinya emang jawabannya agak kagak nyambung sih di sini. Pokoknya gitu deh alur komunikasi yang ada yang selama ini gue rasain ya. Dan ya selain dari Line kita juga pakai Zoom buat latihan, kadang juga Jimit gitu. Tapi biasanya mostly Zoom buat latihan-latihan rutin gitu yang biasanya dilaksanain dari HRD gitu. Terus juga bagaimana proses koordinasi jika ada event, pelatihan atau lomba. Nah, kalau misalkan koordinasi event, pelatihan atau lomba itu sebenarnya ada di internal BPH ya. Maksudnya BPH yang ketua umum lah, HRD lah, humas internal lah, humas eksternal itu mereka punya caranya masing-masing ya setahu aku. Tapi kan karena gue juga cuma eh, anggota biasa gitu kan, bukan BPH, jadi kurang tahu banget. Tapi kalau yang gue rasain dari apa yang gue rasain di panitiaan,
Ya sama sih dengan biasanya orang-orang nge-floor informasi di grup gitu. Terus kalau misalkan ada misal dari HRD nih, kalau misalkan dari HRD ke anggota gitu, nge-floor sama kayak yang di awal yang ada tes ombaknya gitu loh. Tapi kalau misalkan tentang lomba atau event itu biasanya masuk dari luar, misalkan dari luar UKM MC gitu ya. Mau misal organisasi kampus UKM manapun yang butuh MC atau butuh lomba, dengan ngadain lomba atau ngadain event itu biasanya masuk lewat Humex atau humas eksternal ya, nantinya baru akan di floor ke apa namanya grup internal KMMC gitu. Terus juga yang kalau misalkan sistem war dari pemilihan anggota nih nge-MC suatu acara itu gimana ya? Kalau dari sistemnya, dari pertama banget ya, misal job masuk dari entah eksternal UPN atau dari UPN pusat ataupun dari organisasi di luar UKM MC yang butuh MC, itu akan jobnya tuh masuk lewat humas eksternal. Nanti humas eksternal itu lewat HRD, yang dimana nanti HRD itu nyediain semacam Google Sheets gitu buat informasi seputar job yang akan di floor di grup angkatan. Jadi di grup besar 3 angkatan. Yang nantinya tuh semua anggota mau BPH, mau anggota aktif doang, itu bisa daftar as long as dia dapat slot dari BPH-nya gitu. Dari HRD-nya gitu. Jadi ya semua orang bisa daftar asal dia mengisi slot dari HRD sediain. Nah, slotnya itu berapa sih? Kalau misalnya slotnya itu biasanya tergantung dari MC yang dibutuhin. Bisa misal butuh MC cewek bisa 10 orang. Terus juga bisa MC cowok itu 10 orang, atau dua-duanya pas. Kalau misalkan butuh 2 MC berarti 5 cewek 5 cowok kayak gitu. Nah, terus setelah kita anggota aktif nih udah ngisi nih jobnya nih, udah ngisi ketersediaan kita buat ngambil job itu, kita akan diseleksi. Nah, seleksinya itu orang-orang yang udah ngisi slot nanti akan dimasukin ke dalam satu grup lain lagi. Itu grup lain isinya seleksi job MC. Nah, di mana di grup itu nantinya akan di floor lagi informasi tentang term TOC-nya, terus gimana rundown-nya, terus segala macam gimana kita mau ngisi seleksinya gitu. Karena sistem seleksinya juga kalau dari HRD tahun ini itu pakai sistem seleksi lewat video audisi, semacam video audisi gitulah, dimana kita tuh di video audisinya itu kalau nggak salah inget sekitar 15 menitan, dan itu isinya kayak kita simulasi nge-MC dari acara yang mau kita daftar gitu. Terus juga untuk ketentuan penilaian dari seleksinya ini sebenarnya HRD yang lebih pakem ya. Tapi setahu gua ada poin tambahan ketika lu mempunyai KPI. Jadi KPI itu Key Performance Index kalau nggak salah. Itu jadi kayak dilihat keaktifan lu sebagai anggota UKM MC itu nanti berpengaruh terhadap video seleksi lu. Jadi ada KPI, lu aman dah, pokoknya kayak ada posisi aman gitu misalkan untuk bisa lolos seleksinya gitu. Udah juga beda lagi nanti kalau misalkan job yang dikasih tuh gede, contoh kayak PKKMB atau wisuda, itu sistemnya mirip cuma akan agak beda karena biasanya kita formnya tuh juga beda. Kalau pengumpulan formnya yang di job gede ini biasanya masuk di Google Sheet, tapi kalau misalkan yang job kecil-kecil kayak dari organisasi kampus itu biasanya mostly dibikin Google Form gitu sih. Terus nanti kalau misalkan sudah ada hasil dari seleksinya nih, terpilih nih satu gitu, gue contohnya, amin gitu kan, misalnya gue yang terpilih, nantinya itu akan langsung di floor di grup angkatan 3 angkatan itu langsung diumumin, selamat kepada Zakia Hyumna selaku MC dari ini gitu. Nantinya di bawahnya itu selain dari siapa yang terpilih jadi MC, di situ juga informasinya tuh dicantumin
feedback dari HRD tentang video-video seleksi anggota lain yang juga mendaftar di job tersebut gitu. Itu sih kalau misalkan sistem dari seleksi job MC-nya anggota gitu. Iya begitu. Terus apakah ada hambatan komunikasi yang sering muncul dalam kepengurusan ataupun kegiatan? Sebenarnya kalau misalkan hambatan komunikasi, gua belum ngerasain ya. Sejauh ini karena gua ngerasa komunikasinya jelas ya. Kalau di antara angkatan atau di antara 3 angkatan gitu kan. Itu menurut gua komunikasinya jelas aja sih, nggak ada yang kayak miskom sampai fatal gitu. Terus juga hambatannya nggak ada yang parah banget gitu. Ya paling kayak nggak nyambung aja gitu informasinya. Misal kayak ya kayaknya gitu deh. Tapi nggak ada yang sampai parah banget sih, tuh nggak ada yang sampai keluar dari anggota UKMMC sih, nggak ada ya. Alhamdulillahnya. Jadi kalau misalkan ditanya hambatan komunikasi, paling di antara angkatan aja sih. Jadi kayak ada yang aktif, ada yang emang aktif karena dia BPH atau dia emang aktif karena pengen aja gitu, kayak ya biar bonding gitu. Tergantung orangnya ya. Tapi sejauh ini paling masalahnya di seputar anggotanya aktif atau enggaknya aja sih. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala dalam penyampaian pesan terhadap divisi? Lebih ke kalau divisi gue nggak tahu ya, karena kan BPU kan, gue bukan BPH. Tapi kalau ditanya dari HRD dari HRD ke anggota yang mau seleksi gitu, atau BPH manapun gitu ya ke anggota, nggak ada sih, karena ya sebisa mungkin sebenarnya di UKMMC juga ada bonding gitu. Jadi kayak kalau misalkan kendala pun, gua rasa itu akan diomongin secara personal ya, maksudnya ya nggak akan diumbar di grup gitu sih. Gue nangkepnya itu ya pertanyaannya. Tapi kalau misalkan kurang jelas, nanti diperjelas aja. Oke, thank you. Cek. Ya. Oh, oke. Ibunya jangan ya. Ibu maaf, boleh pakai mic ini? Boleh. Sini ya. Nggak usah pegang aja. Oh, pegang aja, Pegang aja ya. Oh, buat video? Enggak kan? Direkam aja. Oh, rekam aja. Biar Oke. nggak ada kelewat. Oke, Ibu. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nadia Iya. temannya Dion. Ada temen aku Femi. Oke, juga, iya. sama Rifda juga. Iya. Sebelumnya makasih udah mau kita Iya, wawancara. sama-sama. Oke, jadi mungkin aku langsung aja pertanyaan. Oh, iya, silakan. Tentang pohon tumbang saat Mm-mm, itu, mm. apa yang terjadi beberapa jam sebelum kejadian? Terus kayak apakah ada aktivitas mencurigakan di pohonnya, kayak warga yang mencoba memotong atau kendaraan besar yang lewat gitu? Kayaknya sih untuk warga yang memotong tuh nggak mungkin ya, karena kita dari itu semua dari Dinas Pertamanan dan Kehutanan. Kalau untuk penopingan ya, kalau warga itu nggak boleh. Jadi harus laporan dulu ke kelurahan. Dan kalau memang kejadian kemarin pohon tumbang itu memang cuaca hujannya deras banget itu hari itu. Ya, hujannya deras banget. Kebetulan Bu Ete juga sedang di Cirebon, Pak Lurah lagi di Palembang, Pak RW-nya lagi di Lampung, tapi tetap koordinasi kita tetap cepat kok penanganan. Berarti memang karena mungkin lagi ada budok gitu kan?
Iya, memang saya tuh sudah laporan dari Desember 2024. Sudah laporan ke kelurahan. Nah, kelurahan lanjut ke suku dinas pertamanan dan kehutanan. Karena kalau pohon pelindung gini nggak bisa kita, warga nggak boleh nebang sembarangan, nggak boleh. Jadi harus kita laporkan. Dari Desember 2024 ibu sudah melaporkan ke kelurahan. Nah, terus iya, ini untuk adakan penopingan pohon yang kemarin tumbang itu. Harus ada penopingan karena memang akarnya sudah agak nyabut gitu dan mengganggu jalan kan. Nah, ternyata itu kemarin tanggal 6 tuh tumbang pas hujan deras. Nah, ibu khawatirin kayak itu. Berarti kalau pada saat kejadian itu penanganannya gimana? Kalau menurut kita saling koordinasi ya, saya tetap koordinasi mungkin misalnya lagi di Cirebon, tetap saya koordinasi, telepon semua LMK-nya, terus PPSU-nya, Satpol PP-nya semua hadir kok. Penanganannya cepat kok, cepat. Enggak, yang lapor itu dari kelurahan. Terus semua hadir itu, PPSU-nya semua, terus wilayah semua, pengurusan wilayah juga hadir. Saat itu ada penutupan jalur? Ada. Kebetulan kan memang kita harus koordinasi ke Dinas Pertamanan dan Kehutanan dan juga PLN karena kan ada kabel yang jadi cepat kok itu Dinas Pertamanan dan Kehutanan datang cepat, tapi menunggu dari PLN dulu nata kabelnya, baru kita ini matikan dulu itu kan semua listrik dipadamkan dulu. Baru kita ini di topping. Itu berapa hari? Enggak, sampai malam. Sehari itu? Iya, harus cepat karena kan lalu lintasnya padat banget ya. Jadi dibuang jalan ini nggak ada sama sekali. Kita buang ke dalam jalan. Semua mobil, motor dibuang lewat masuk ke gang. Berarti memang koordinasi? Udah cukup, koordinasi semua bagus itu. Iya, alhamdulillah. Kalau untuk jenis pohonnya sendiri itu kayak gimana Bu? Berapa usianya? Oh, itu udah tua banget ya. Dari ibu belum jadi ketua RT sudah ada. Kalau pohon mangga yang kemarin, pas tumbang pohon itu, saya bilang tolong dong masih ada 3 pohon. Ada Senin kemarin, tante tuh tebang itu semua. Pohon mangga tuh kebetulan sayang nanam itu. Udah besar malah udah ditebang juga itu. Udah semua udah bersih itu. Takut tumbang juga? Takut itu karena akarnya juga sudah miring kan. Kemarin Senin kita udah pelaksanaan. Oh, berarti kalau misalnya dari dinas Pertamanan Kehutanan nggak ada catatan apa ya, cuma ibu laporan maksudnya sebelum tumbang? Oh, itu udah ibu dari Desember 2024 sudah melaporkan. Saya bilang minta tolong karena kan bukan nggak ada respon karena kan memang banyak yang dijadwalkan itu. Jadi nunggu Bu. Saya bilang ini saya nggak bisa nunggu lama karena apa, akarnya itu udah ini nunggu jatuh korban baru dieksekusi, saya sampai gitu ya di rapat. Nah, ternyata memang pas hujan deras tumbang kan. Bukan memang lambat, pas penanganannya sih bagus karena kita kan jadwal nanti nggak kan penanganannya nggak di daerah sini aja. Jakarta Barat. Tapi saat kejadian itu ada korban? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Kalau tidak ada, apakah ada korban luka ringan atau nggak ada, kerugian material? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Terus kalau misalnya saat kejadian itu yang melaporin pertama kali? Dari pihak kelurahan. Dari pihak kelurahan. Melaporinnya ke suku dinas pertamanan, kehutanan dan PLN. Terus siapa yang memimpin koordinasi awal? Karena kan saat itu mungkin ibu juga. Itu saya langsung telepon Pak LMK, saya koordinasi ke Pak Lurah, saya koordinasi ke PPSU, pasukan Orange. Nah, itu dia lalu lintas semua yang ngatur ya PPSU itu sama kebersihannya semua. Berarti dari pihak-pihak segitu aja ibu, nggak ada relawan? Nggak ada. Atau warga mungkin ikut bantu? Nggak ada. Dari PPSU, iya. Dari Pertamanan, PPSU, jajaran dari kelurahan hadir. Saya mau tanya juga Bu, untuk kejadian pohon tumbang itu terjadinya tuh pada saat jam sibuk gitu ya?
Kebetulan libur ya, Oh, gimana? jam 3-an ya, jam 3-an siang, Tapi ke sini jam 2, sekitar jam 2, hampir jam 3-an lagi tuh. jam-jam hujan. Hujan deras. Berarti saat itu hujan deras, terus ada listrik padam kan tadi ya? Pas ini enggak listrik padam, jadi hujan deras, pas pohon tumbang itu listrik belum padam. Jadi pas mau dieksekusi pohonnya itu PLN harus padamkan listriknya dulu. Oh iya. Baru ditebang, ditoping itu. Berarti nggak lama lah Bu ya? Enggak. Cepet, nggak sampai 1 jam sampai itu dinas pertamanan dan keburu cepet kok. Tapi laporan dari Desember. Pas kejadian baru. Pas kejadian kan saya bilang ini jatuh korban dulu kalau di rapat ya. Iya Bu sabar karena penjadwal kakaknya udah kondisinya pohonnya udah tua juga kan. Terus akarnya juga udah mengganggu mobil, takut jatuh korban doang saya bilang. Ya udah, tapi alhamdulillah sih ada hikmahnya itu. Akhirnya. Untungnya nggak ada korban. Iya. Kalau boleh tahu itu di ruas jalan mana ya Bu tepatnya? Ini pas depan. Alamatnya apa Bu? Ini Jalan Raya Kelapa 2. RT 3 ini depan persis iya. Depan persis. Ada langsung saksi ya? Ada, ini kebetulan pulang udah tumbang. Pulang udah tumbang Pak. Iya. Itu di sana ibu udah tebang itu 3 pohon langsung kemarin Senin. Takut kayak kemarin lagi. Takut yang kemarin lagi. Langsung itu suku dinas pertama langsung gerak cepat itu. Ya Bu, jadwal Sabtu jadi udah segerakan deh itu soalnya lansia kan kita punya warga, tinggal 2 pohon di sana aja tuh belum nanti lagi dijadwalkan. Baik. Berarti untuk pohon rawan tumbang itu sekitar sini udah ditumbang semua? Udah di topping ya, alhamdulillah udah ditebang, udah itu sana udah bersih semua. Yang pohon mangga itu ya? Pohon mangga juga sudah kemarin Senin dari jam 7:30 lah sampai jam 1 siang. Menghindari yang kejadian. Iya, harus. Karena kalau bukan ketua RT yang melaporkan, nggak mungkin dinas pertamanan langsung datang ke wilayah untuk menoping. Jadi ketua RT harus melaporkan. Seberang itu kan di wilayah RW 5. Nah itu kok udah besar-besar itu pohonnya. Karena kan bukan wilayah saya. Nah, jadi harus ketua RT yang melaporkan ke kelurahan. Kalau kita nggak melaporkan, nggak bisa dinas pertamanan langsung ke wilayah turun langsung menoping, nggak boleh. Harus ada laporan dulu. Begitu pun masih nunggu ya untuk mengantri. Iya, mau ngantri. Ya, saya dari Desember 2024 ini pohon yang tumbang kemarin. Oh iya Bu, boleh kayak nyampai nama dan role Ibu sebagai kayak ini ketua RT gitu mungkin ya ini ya. Oke ya. Iya, maksudnya saya langsung perkenalkan diri. Oh iya, oke ya. Saya Bulala, Ketua RT 3 RW 01, Kelurahan Kelapa 2, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya. Oke, ada Kalau boleh tahu usianya Bu? Saya usia udah 51 tahun. Siapa dulu? Punya anak 2, 11 tahun ditinggal suami meninggal. Tapi alhamdulillah udah lulus D1 di UNJ. Itu adanya desainer. Ya, lulusan Italian Fashion School Pondok Indah. Alhamdulillah. 11. Iya. Pada minum. Direkam dari pasar itu ada orang. udah itu aja. Mau nambah? Ada lagi? Mungkin itu aja kali ya. Itu aja.
Saya Pian, tinggal di Jalan Haji Klik. Pekerjaan di sini di Jalan Raya Kelapa II. Sebagai tukang sol ya. Iya, sebagai tukang servis. Oke, kita kita langsung aja kali ya Pak. Iya, silakan. Pertanyaannya. Oke, yang pertama itu kayak waktu pas kejadian pohon jatuh itu apa abang itu kebenaran atau melihat itu pertama kali itu kayak mana tuh, kayak ada indikasi kayak ada suara kah atau kayak apakah gitu, gimana Pak? Boleh dideskripsikan? Boleh. Kemarin kan lagi pas jam 3-an itu ya, hujan angin. Punya firasat aja, anginnya karena gede, hujannya juga lumayan. Akhirnya saya lihat, pas saya lihat tanahnya udah mulai apa sih yang kecil-kecil itu angkat. Ya, udah firasat oh ini bakal roboh bentar lagi. Pas saya lihatin ya memang roboh. Iya. Tiba-tiba roboh aja gitu ya? Iya. Nah abang itu kaget nggak pas jatuh kayak gitu? Iya, nggak kaget juga. Soalnya kan apa sih namanya? Udah pasti ini roboh, nggak bakal ada jangka waktu lama karena memang atasnya juga kurang keseimbangan. Sebelah kiri dipapas, sebelah kanan enggak. Jadi kayak jatuhnya perlahan gitu? Iya. Untuk misalkan dari sebulan itu beberapa hari itu udah mulai miring. Jadi kayak nggak langsung ya berarti? Iya, kayak nggak bertahap langsung. ya jatuhnya? Iya, bertahap. Nah kira-kira pas jatuh itu kayak ada warga yang hampir kena atau apa gitu Bang? Kebetulan jalannya sih memang lagi hujan dan hari libur ya kemarin itu, jadi kebetulan juga lagi sepi. Paling adanya tukang es jago sama saya sendiri. Oh, yang itu Iya. jadi korban ya? Iya. Nah pas kayak jatuhnya tuh tukang es apa jagoan itu gimana bukan saya, dia kayak panik atau gimana Pak? Oh, karena memang hujan saya teriakin, udah tahu ini mau roboh saya teriakin aja. Pas dia tahu udah mau roboh, dia pindah. Alhamdulillah berarti ya. Iya. Nah kalau kayak selain itu kayak ada kendaraan yang kena mungkin atau enggak ya? Oh, nggak ada. Kosong ya? Iya, benar-benar lagi kosong. Karena hari libur nggak terlalu banyak kendaraan. Alhamdulillah berarti. Iya, alhamdulillah. Nah, kira-kira Bang pas jatuh itu kan ini kan, kira-kira ada kayak inisiatif kayak warga sekitar kah yang kayak tolong gitu atau kayak mencoba gitu kayak ini kondisinya waktu itu? Oh, banyak. Tentu kalau untuk apa sih perapihan lah ya, atau membantu apa gitu banyak. Ya pada datang juga. Banyak berarti banyak ya? Iya, Oke. banyak. Dan kira-kira tuh kayak dari pihak kayak kelurahan kayak gitu datangnya gimana tuh Pak? Kayak datangnya setelah sidang kah atau bagaimana kah? Atau kayak waktu itu warga dulu tuh yang kayak mencoba untuk menolong gitu? Ya, untuk beberapa orang sih warga dulu. Nah, setelah itu baru yang dari pemerintahan, dari pembersih harian, tukang apa sih namanya pasukan oranye ya. Nah, setelah pasukan oranye baru datanglah pasukan pemangkas ke kehutanan ya. Dan itu waktu itu kayak datangnya tuh sekitar dalam jangka berapa lama itu kayak? Nggak terlalu lama sih, nggak nyampe setengah jam, paling antar 20 menitan ya. Nah itu yang melapor tuh siapa ya waktu itu ya? Abang tahu nggak kira-kira? Kalau yang melapor saya kurang paham, mungkin lebih ke petugas pembersihan pasukan oranye. Soalnya kan mereka lebih tahu, lebih paham. Nah kira-kira tuh kayak ada properti kah yang rusak kayak di sekitar bumi Bang, kayak abang sendiri kayak mengalami kerusakan nggak? Kalau untuk saya pribadi sih enggak, tapi kalau untuk PT sebelah ya seperti yang sekarang terlihat, gerbang kena, sama mungkin tiang-tiang listrik sama kabel juga kena. Nah waktu itu kan sempat padamin juga kan ya? Ya, Kira-kira abang juga kayak mengalami kendala nggak pas waktu padamkan itu? Atau kayak ini, kayak ada keluhan dari warga sekitar juga gitu? kalau untuk saya pribadi ya memang ada keluhan juga karena kan saya jadi nggak buka karena akses jalan juga nggak jalan, lampu juga mati, ya saya nggak ini. Nah kan pas jatuh itu kan sempat ditutup juga kan ya jalan Ya. akhir ini. Nah abang itu kayak apa
merasa terganggu nggak terhadap soal Enggak juga sih sebenarnya, mah biasa-biasa aja karena memang udah tahu prediksi dari dulu udah bakal begini. cuman kalau kayak warga sekitar juga merasa terganggu nggak ya? Kalau untuk warga sekitar ada yang ngomong juga ya mungkin terganggu juga karena memang kan untuk daerah Jakarta panas, apa AC-nya apanya yang mati karena listrik juga mati. Nah, kira-kira tuh kayak pohon jatuh gitu tuh, jadi kayak itu penyebabnya kira-kira apa bang? Kayak mungkin faktor usia kah, atau kayak kondisinya kurang kondisif kayak wilayahnya, atau gimana tuh bang? Sebenarnya sih kalau untuk pohon roboh itu karena kurangnya perawatan. Kalau misalkan sebelumnya entah 2 tahun sekali atau dalam 1 tahun sekali itu ada pemangkasan. Nah itu kan kemungkinan pohon ini juga bakal jatuh karena ada pemangkasannya. Jadi seimbang, atasnya itu seimbang meskipun di bawah akar nggak terlalu banyak, tapi kalau untuk atasnya nggak terlalu rindang, lebih rutin dipangkas. Jujur ini kan pohon belum terlalu tua. Contoh dalamnya juga masih padat, nggak ada yang bolong karena ketuaan. Kan ini karena kurang keseimbangan aja, Kurang perawatan berarti. ya. Kalau misalkan dipapas kiri kanan, itu ini nggak bakal roboh. Nah, kalau kan abang juga sempat bilang ya, kalau kayak pohon ini kan lama kelamaan bakal roboh. Nah, sempet kayak ada rasa khawatir nggak kalau bakal jatuh? Oh iya, kalau untuk khawatir, iya takutnya kan ini jalan raya rame, takutnya pas nggak hari libur kayak kemarin atau kayak begini, kendaraan lalu lintas lumayan padat, takutnya seperti itu. Nah, pas kayak jatuh tuh sempet kayak panik atau kayak mulai langsung pada gotong royong untuk membantu gitu bang pas kayak tuh Ya panik sih tentu lumayan dan gotong royong juga sama supaya kan cepat jalan juga jalan lagi, lampu kan kemarin juga sempat terganggu supaya cepat normal lagi. berarti pas warga membantu itu pakai kayak alat seadanya aja ya. Ya adanya ya. Nah, kira-kira kalau dari kejadian ini kayak ada saran nggak bang mengenai peristiwa yang sudah terjadi ini, kayak kedepannya bagaimana atau kayak sebaiknya bagaimana dia andalkan gitu? Ya kalau untuk pohon-pohon yang pinggir jalan sih memang harusnya seperti saya tadi bilang itu setidaknya 2 tahun antar 1 tahun itu ada pemangkasan. Supaya kan jauh dari peristiwa seperti ini. Berarti harapannya biar kayak dirawat lah. Iya dirawat. Kalau udah begini roboh kan jadinya panas, itunya hilang lah ya, hilang. Sementara untuk nanam lagi itu beberapa tahun lagi, lama. Jadinya imbasnya ya begini panas. Berarti lebih dirawat lah ya. Iya. Iya. Untuk keseimbangan alam juga. Nah, kira-kira kayak warga itu pas kayak pohon jatuh ini tuh menerima aja nggak kalau kayak kan sempet kayak beberapa pohon juga ditebang juga kan karena takut potensi jatuh juga. Nah, menurut abang itu lebih baiknya begitu atau lebih kayak dipangkas aja gitu pohon-pohon? Kalau menurut saya sih lebih dipangkas aja. Kalau untuk soalnya kan tahu sendiri kalau misalkan pemangkasan itu kan air nggak terlalu banyak jatuh ke bawah. Udah gitu timbulnya kan banjir. Kalau ada pohonan kan enak, sudah nggak panas, ada juga menyerap air juga. Ya, Dipangkas ya? iya dipangkas. Kalau dipotong ya Saya bukan sayang lagi, memang itu keseimbangan alam juga. Kalau dipotong ya jadi panas. Sumber air juga. Oke, mungkin itu aja untuk dari aku. Mungkin dari teman-teman mau menambahkan atau gimana? Cukup. Oke, itu aja kali ya Bang. Terima Ya, kasih banyak atas Ya, waktunya. sama-sama. Mohon maaf Silakan. kali ya udah mengganggu waktunya. Ya, silakan nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih banyak ya Bang. Terima kasih Bang. Ya.